Bapak berani mengatakan itu ilusi-ilusi. Nah, sekarang begini, dulu pernahkah? Pernah kan Anda merasakan masuk angin? Dikerokin sembuh, santai, sembuh. Ya atau tidak? Pusing, Anda minum obat, sembuh. Kenapa begitu? Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat, baik jasmani maupun jiwani, serta dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun. Bagi Anda yang saat ini masih merasakan keterpurukan dalam hidup Anda, mungkin Anda sakit, bersabarlah ya, bersabarlah. Semua nanti itu akan bisa Anda hadapi, bisa Anda lalui. Gitu. Yang penting Anda punya tekad, Anda punya semangat, yakin bahwa Anda akan bangkit dari ini semua. Baik, kali ini saya akan membedah tentang sedikit menyinggol tentang psikosomatik ya. Sebenarnya saya sudah tidak ingin berkata-kata lagi tentang psikosomatik, tetapi dari kolom komen banyak yang masih butuh motivasi ini. Ya, ini adalah video saya tentang menatap pikiran seharusnya ya, tetapi okelah, saya akan membedah tentang psikosomatik. Oke, bagi Anda yang baru bergabung dengan channel saya, psikosomatik itu apa sih Pak? Psikosomatik itu adalah kondisi pikiran yang menyebabkan gejala di badan kita. Gejala itu banyak sekali ya. Orang menyebut 1001 sensasi atau berapa sensasi ya. Itu memang. Karena saya juga pernah mengalami itu. Saya paham apa yang Anda rasakan. Ya, paham sekali. Saya memahami diri Anda seperti memahami diri saya. Kalau saya tidak pernah mengalami itu semua, saya nggak mungkin bisa berbicara masalah ini. Gitu. Jadi kondisi pikiran mempengaruhi ke raga Anda, yang akhirnya menimbulkan gejala. Kenapa sih pikiran itu bisa mempengaruhi ke badan kita? Ya, intinya badan kita itu tidak mau dibohongi oleh pikiran ya. Itu. Anda ingin logika, ketika Anda berbohong, ketika Anda takut, ketika Anda cemas, atau ketika Anda menghadapi masalah yang sangat rumit, maka saya yakin entah jantung Anda, entah lambung Anda, itu pasti akan menunjukkan gejala. Nah, kalau di lambung ini berlangsung lama ya, prosesnya lama. Tapi kalau di jantung, padahal jantung itu normal. Misalkan Anda bohong, Anda ketakutan, Anda menghadapi sesuatu masalah, pasti jantung Anda ikut berdebar dengan kencang, ya, ikut berdebar dengan kencang. Itu karena saraf otonom terlalu aktif, dikarenakan otak terlalu aktif. Makanya kebanyakan orang yang menderita psikosomatik itu orangnya biasanya terlalu perfect gitu ya, ingin tampil sempurna, tergesa-gesa, selalu was-was, memikir jauh ke depan maupun ke belakang, sering marah-marah. Nah, itu walaupun nggak semuanya, tetapi kebanyakan itu. Dan itu pun yang saya pengalaman saya gitu. Jadi begini, ibaratnya psikosomatik itu sekarang itu serangan balik. Dari dulu yang pikiran mempengaruhi ke raga, sekarang raga mempengaruhi ke pikiran. Nah, contohnya begini ya. Saat Anda alami psikosomatik, sakit sedikit saja Anda sudah cemas. Ya, mendengar berita duka Anda sudah takut, sudah cemas. Terus masuk angin sedikit yang dulu pernah Anda alami, Anda akhirnya cemas juga. Nah, itu padahal dulu itu
gejala di badan Anda itu disebabkan oleh pikiran Anda. Sekarang berbalik. Kondisi badan Anda, itulah yang membuat Anda bisa tenang atau Anda bahkan takut, itu tergantung kondisi di badan Anda. Ketika Anda sudah merasakan enak, nyaman, pikiran Anda juga ikut nyaman. Tetapi setelah jarak berapa hari ada sensasi di lambung, di dada, di mana lagi seluruh tubuh Anda menjadi cemas, menjadi takut. Nah, itu kenapa saya seakan-akan itu adalah serangan balik. Memang serangan balik itu ya. Nah, sekarang saya akan berbagi tips untuk Anda semua yang masih terpuruk dalam hal itu. Ya, Anda segera berbenah ya. Ikuti anjuran-anjuran motivator Anda, ikuti anjuran dokter yang memeriksa Anda atau yang menangani Anda. Nah, ini yang lebih utama, Anda jangan andalkan obat saja. Oke, wajib minum obat, Pak. Ya, kalau menurut saya bantu dengan obat. Karena penyembuhan saya yang kedua itu terus terang pakai obat. Tapi yang pertama, obat itu saya tinggalkan dan saya memilih untuk meningkatkan meditasi. Kalau penyembuhan saya kedua pakai obat dan saya tetap meditasi, relaksasi. Begitu, karena kekuatan meditasi itu menimbulkan sebuah energi yang sangat dahsyat yang bisa menenangkan pikiran, dan akhirnya setelah pikiran itu bisa tenang, maka badan ini nanti akan mengikuti. Nah, tip-tip apa yang bisa Anda lakukan sudah ada di video saya. Saatnya saya akan memberikan sebuah gambaran pada Anda tentang kondisi Anda saat ini yang masih terpuruk. Hadapilah semua ini dengan sadar, ya, tenang, ya, gitu. Pokoknya tenang, sabar, ikhlas. Nah, itu adalah kuncinya. Walaupun saat merasakan sensasi Anda nggak bisa tenang, ya saya tahu, karena untuk tenang ini harus dibutuhkan yaitu namanya latihan untuk tenang. Dan tenang ini bisa kita dapatkan kalau kita sering mengelola pikiran dan perasaan, salah satunya dengan meditasi. Makanya saya sering menggembor-gemborkan meditasi. Nah, nanti saya akan luncurkan lagi meditasi yang sangat hening. Ini sudah jadi sebenarnya, tapi saya nggak mau nge-share dulu ya. Masih saya dalam bentuk video pribadi gitu. Nah, sekarang begini, Anda untuk saat ini yang pertama, jangan terlalu capek pikiran dulu. Berpikir sesuai kemampuan Anda, sesuai kemampuan otak Anda. Otak Anda ini masih banyak beban loh. Masih banyak beban. Kalau Anda tambah lagi beban-beban itu, ya akan menumpuk. Begitu. Nah, kedua, jangan capek, yaitu raga Anda. Nah, kenapa, Pak? Bapak akan nyuruh jalan kaki. Nah, sekarang bergeraklah sesuai dengan kemampuan badan Anda. Yang bisa menilai kemampuan badan Anda itu Anda sendiri. Bukan saya, bukan orang lain. Tapi Anda sendiri. Gitu. Terus yang ketiga, jangan banyak begadang. Ya. Jangan banyak begadang. Terus yang keempat, makanlah yang sehat. Ya. Jangan ya, apa aja Anda makan. Jangan ya. Pilih, seleksi. Kalau dulu kita masih muda itu koleksi makanan. Tetapi saat ini Anda alangkah baiknya seleksi makanan, tetapi jangan menjadi fobia makanan. Ya, kurangi, jangan hilangkan sama sekali kecuali pedas. Kalau Anda masih ada asam lambungnya, asam. Tetapi kalau Anda sudah nggak ada asam lambung, tetapi lebih cenderung ke psikosomatiknya, ya Anda harus makan yang bergizi, gitu ya. So, yang selanjutnya, selalu meditasi, relaksasi. Nah, mungkin Anda belum yakin atau bahkan tidak yakin dengan meditasi ini. Ya, saya juga yakin itu, karena mungkin meditasi Anda nggak konsisten, kontinu. Mungkin hanya, pokoknya nggak yakin. Yang penting itu Anda, kalau dalam istilah Jawa, itu
pahami tentang trigati. Apa sih Pak itu trigati? Trigati itu adalah 3 kesadaran. Yang pertama adalah sadar pikir, ya. Sadar pikiran dulu. Kenapa? Ya, semua itu harus kita sadari. Nah, makanya sadar pikir. Itu. Terus yang selanjutnya adalah sadar raga. Nah, Anda harus menyadari raga Anda kemampuannya sekarang hanya segini. Ya sudah. Ya itu kemampuan Anda. Walaupun Anda masih bisa misalkan melakukan aktivitas, tapi jangan terlalu ngotot. Saya yakin kok saat Anda capek badan Anda, itu sensasi muncul terutama kelingan. Panik Anda. Dan setelah panik itu nanti ujung-ujungnya ada timbul panik attack. Nah, ini yang nggak saya inginkan gitu. Jadi itu namanya sadar, yaitu sadar raga. Terus yang selanjutnya sadar rasa. Nah, sadar rasa itu berkaitan dengan perasaan Anda. Kalau Anda sudah tidak bisa menampung rasa sakit hati, terus rasa ketakutan, dan sebagainya, ya batasi tontonan Anda. Kenapa sih harus nonton sinetron? Nggak usah. Kenapa harus nonton berita-berita tentang kecelakaan, terus berita-berita tentang kematian, berita-berita tentang gejala-gejala penyakit? Nggak usah. Karena perasaan Anda saat ini sensitif. Hindari atau bahkan hilangkan konflik dengan keluarga terdekat Anda. Walaupun konflik itu tidak bisa kita hilangkan, setidaknya kita bisa meminimalisir yaitu yang namanya konflik. Nah, sadar pikir, sadar raga, sadar rasa ini akan bisa terwujud kalau kita sering hening atau meditasi. Karena apa? Kita meditasi. Namanya meditasi itu adalah ada yang namanya pengaturan nafas. Ya, mensyukuri nafas ini. Dan kita boleh berimajiner atau boleh berimajinasi yang positif. Gitu, dengan afirmasi kita sendiri. Nah, nanti kalau Anda sudah melakukan itu terus-menerus, penyembuhan Anda akan ya begini ya, pasti akan sembuh gitu, walaupun nggak tahu waktunya kapan. Tapi beda orang kan beda, berapa lama penyembuhannya, bla 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 bla, kan begitu. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Trigati ini bisa kita wujudkan dengan yaitu meditasi. Ingat, trigati itu adalah sadar pikir, sadar raga, sadar rasa. Nah, itu kalau menurut spiritual Jawa. Kalau Anda sudah memahami tentang 3 kesadaran itu, nanti Anda akan menjadi pribadi yang mutmainah atau pribadi yang tenang. Anda sudah bisa cuek. Nah, kalau Anda sudah bisa menanamkan yang namanya tenang atau mutmainah, nanti Anda pasti bisa yang namanya yaitu cuek. Ya, kenapa cuek? Kenapa tenang itu bisa cuek? Coba misalkan Anda merasakan sensasi yang namanya sempoyongan, kelingan. Sudah tenang saja. Kalau Anda terbiasa dengan tenang, nanti Anda akan bisa namanya cuek. Dan Anda menyadari bahwa ya ini keadaan saya yang sekarang. Nikmati proses itu. Jangan merasakan. Karena proses kalau kita rasakan, ngeluh isi kita, nggak bersyukur gitu. Tapi kalau proses itu kita nikmati, disitulah kita timbul rasa syukur gitu. Nah, karena psikosomatik ini adalah sebuah yaitu serangan balik. Nah, alangkah baiknya Anda juga melakukan serangan balik. Taktik dan strategi itu dibutuhkan. Nah, taktik dan strategi ini nanti lama-kelamaan Anda akan menemukan sendiri. Ya,
saat Anda bermeditasi di keheningan, di hening, nanti akan muncul ide-ide atau muncul suatu gambaran-gambaran, oh saya harusnya begini deh, saya harusnya begini, begitu. Ya, itu. Karena apa? Dengan meditasi itu bisa merilekskan pikiran dan raga. Itu. Intinya pikiran Anda rilekskan, raga nanti akan menyusul. Karena apa? Saat ini justru kebalikannya. Kalau raga kita merasakan sakit, cemas itu yang muncul. Nah, itu padahal penyebab yang namanya psikosomatis itu kondisi pikiran yang mempengaruhi ke badan kita, ada gejala. Sekarang kebalikan, gejala di badan membuat kita cemas, psikis kita terganggu, begitu. Ya itu. Jadi bagaimana solusinya? Ya solusinya itu meditasi, relaksasi, tenang, trigati. 3 kesadaran harus Anda tanamkan, harus Anda bentuk. Ingat trigati ya, trigati. Nanti Anda catatlah trigati itu apa, yaitu sadar pikir, sadar raga, sadar rasa. Itu. Emang ini susah, saya juga masih belajar. Ya, kita harus banyak belajar begitu. Ya, kenapa saya harus belajar? Karena saya bodoh, jadi saya mau belajar. Gitu. Oke, tetap semangat, nggak apa-apa ya. Sudahlah, nggak apa-apa. Bahwa yang Anda rasakan ini, ya, yang Anda rasakan saat ini, itu hanyalah kalau dalam bahasa itu kiasan-kiasan, ilusi-ilusi. Kenapa ilusi-ilusi? Bapak berani mengatakan itu ilusi-ilusi. Nah, sekarang begini. Dulu pernah kan Anda merasakan masuk angin? Dikerokin sembuh, santai, sembuh. Ya atau tidak? Pusing, Anda minum obat, sembuh. Kenapa begitu? Karena Anda merasa ini biasa. Nanti sembuh, akhirnya sembuh. Tetapi saat ini, saat Anda masuk angin, itu Anda terlalu takut, terlalu cemas. Yang akhirnya masuk angin itu berkelanjutan. Pusing jadi berkelanjutan. Gitu. Karena adanya kecemasan ini. Nah, itu. Karena ilusi terbentuk itu dari rasa ketakutan. Gitu. Itu ya, itu pendapat saya. Ilusi terbentuk kita terlalu takut, terlalu konsentrasi pada sensasi ini. Itu. Nah, kalau sudah terjadi ilusi di pikiran kita, di badan kita, ya itu yang terjadi disfungsi organ dan hormon. Itu berkaitan juga dengan saraf otonom, saraf Anda, otot dan sebagainya. Jadi semangatlah bahwa ini semua akan berakhir. Begitu. Pahami tentang trigati itu. Nanti Anda akan memahami diri Anda. Anda akan memahami pikiran Anda, memahami badan Anda, memahami rasa Anda. Gitu. Ya, mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Siono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.